Awal film diperlihatkannya seorang pemuda yatim piatu yang polos dan pendiam. Ia bernama Miles, biasa dipanggil Baby untuk nama samarannya. Ia penderita tinnitus atau sejenis kelainan pendengaran yang diakibatkan kecelakaan yang menewaskan kedua orang tuanya saat ia masih kecil. Kelainan pendengarannya itu mengharuskan ia selalu memakai earphone dan selalu mendengarkan musik untuk meredam suara bising yang mengakibatkan kupingnya berdengung sejak kecelakaan. Dia bersama ayah angkatnya yang tuli serta bisu serta lumpuh bernama Joseph. Tapi saat remaja ini Baby punya kelakuan yang buruk dan diceritakan ia pernah mencuri mobil yang ternyata milik seorang mafia perampokan bank yang bernama Doc. Karena kejadian ini dokter malah mengagumi keahlian Baby dalam menyetir saat dulu mencuri mobil Mercy-nya yang kemudian sekarang melibatkan Baby dalam setiap aksi perampokannya dengan menjadikannya sebagai supir untuk bisa melunasi hutang ganti rugi mobilnya. Targetnya kali ini yaitu Bank Atlanta dan Baby hanya bertugas untuk membawa kelompok perampok yang dipimpin oleh Doc agar bisa kabur dari kejaran polisi. Misi kali ini ia lakukan dengan 3 orang tim lain yaitu Body dengan pacarnya yang bernama Darling dan yang terakhir kita panggil saja Ahmad yang belagu dan sangat meremehkan Bobby dan sangat meremehkan Baby yang pendiam dengan keahliannya yang akhirnya bisa berhasil lolos dari kejaran polisi. Diketahui ternyata Baby hanya butuh 1 kali lagi misi agar bisa melunasi hutang-hutangnya itu. Dan Baby terlihat senang karena memang dia sudah muak dengan pekerjaan haram yang terpaksa ini. Walaupun Joseph ayah angkatnya yang punya disabilitas tak pernah setuju dengan pekerjaan Baby yang haram itu. Tapi ternyata Baby sangat peduli dan sangat sayang kepadanya. Baby punya kebiasaan unik yaitu hobi merekam percakapan orang lain dan kemudian meremixnya untuk dijadikan sebuah lagu yang sudah diremix. Dia juga rutin datang ke sebuah restoran di mana dulu mendiang ibunya pernah bekerja di sana. Dan di saat itulah ia bertemu dengan pegawai baru yang membuatnya terpesona wanita itu bernama Deborah. Mereka punya kesamaan sebagai penyuka musik dan sepertinya mereka saling jatuh cinta tapi belum mampu mengungkapkannya. Akhirnya misi terakhir Baby untuk bekerja dengan Doc akan dimulai dengan timnya, yaitu Buddy yang punya karakter sombong, kemudian Eddie dan JD. Dia orang Asia spesialis perampokan rumah. You want me to hit the long stay parking structure at Hartsfield Jackson? Details the route because someone at the depot has a nasal problem. Kali ini mereka akan merampok uang bank dalam mobil anti peluru. Baby kadang diremehkan dan dibully karena kebiasaan anehnya itu, yang selalu mendengarkan musik walaupun sebetulnya dia adalah anak yang jenius. Baby dan misi itu pun dimulai dengan menggunakan mobil mewah dan topeng Halloween mereka ketika melakukan aksinya. Let's go get it back. Tapi saat akan kabur mereka sempat dihadang oleh seorang misterius yang berusaha mengejar mereka. Akhirnya mereka pun berhasil lolos dan kemudian membawa uang hasil rampokan ke markas. Dan seperti biasa Baby disuruh membeli kopi saat mereka melakukan pembagian uang. Tapi tanpa diduga, JD malah dibunuh oleh Buddy karena kesalahannya yang tak sengaja meninggalkan senjata di TKP. Deborah mencoba kembali mendatanginya dan untuk pertama kalinya mereka pun berkencan. Baby teringat kata pepatah Joseph ayah angkatnya untuk segera berbenah dari kehidupan yang kelam dan menyuruhnya untuk melamar pekerjaan menjadi supir pengantar pizza. Dan untuk pertama kalinya Baby mendapatkan uang halal dari hasil kerjanya. Baby kemudian mengajak Deborah ke sebuah tempat yang spesial, restoran mewah. Yang diketahui saat menguping percakapan Buddy dan Darling, tapi tanpa diduga ia malah bertemu dengan Doc yang saat itu kembali mengajaknya untuk melakukan sebuah misi yang katanya terakhir. Menganggap Baby adalah sumber keberuntungan baginya walaupun pada awalnya Baby menolak karena sudah insaf, tapi Doc mengancamnya. Karena dia mengetahui semua latar belakang Baby dan pacarnya, maka dengan sangat terpaksa ia tidak bisa menolaknya. Keesokan harinya Doc datang menjemput Baby di rumahnya. Ia berjanji jika misi ini berhasil maka Baby akan mendapatkan uang yang banyak agar bisa hidup lebih mewah. Dia sempat juga menghubungi Deborah untuk menjanjikan bahwa setelah pekerjaan yang terakhir ini dia akan mengajaknya pergi ke sebuah tempat yang jauh dan hidup bersama. See you soon. Hi.
What do I owe this honor? Target mereka kali ini adalah surat-surat berharga yang terdapat di kantor pos. Baby ditugaskan untuk melihat situasi di kantor pos itu, ditemani ponakannya yang bernama Sam agar tidak mencurigakan, dan anak itu terlihat sangat pro menjalankan tugas yang mereka lakukan. Hey, registers, 3 open. Seperti biasa mereka melakukan briefing sebelum beraksi. Ternyata anggota timnya itulah ada orang-orang yang terpilih, yaitu Buddy dengan pacarnya Darling dan juga si Ahmad. Doc yang menjadi otak perampokan demi kelancaran misi ini memberi perintah untuk mengambil senjata di sebuah tempat rekannya. Kembali meminta semuanya kembali untuk menginap sebelum besok pagi, dan mereka pun berangkat ke sebuah tempat untuk mengambil senjata seakan-akan baik-baik saja. Hingga setelah mereka berkumpul, Ahmad yang merasa curiga dengan komplotan pemasok senjata itu yang ternyata di antara mereka adalah mantan polisi, hingga tiba-tiba mengacaukan rencana awal dengan menyerang seluruh kumpulan itu dan menewaskan semuanya. Kecuali satu orang yang ternyata masih hidup dan melaporkan kejadian itu kepada Doc. Dari sanalah semua tim berada dalam misi yang di luar rencana awal. Kemudian Ahmad menyuruh Baby berhenti di sebuah restoran yang ternyata itu adalah restoran tempat bekerja Deborah. Baby yang terlihat serba salah seolah-olah menunjukkan isyarat kepada Deborah bahwa saat itulah ia sedang dalam masalah dan pura-pura tidak mengenalnya. Sementara semua tim saat itu menunjukkan kekacauan, dan Buddy yang memang perampok bagong itu berniat untuk membunuh semua karyawan restoran hanya karena ia tak mau bayar. Tapi akhirnya Baby berhasil merubah situasi, tapi kemudian sempat memberi pesan sama pacarnya untuk berencanakan pergi dari kota itu pada jam 2 pagi, dan semuanya pun kembali ke markas. Ternyata Doc yang sudah tahu kejadian pembunuhan rekannya itu, akhirnya Doc memberi keputusan untuk membatalkan misi ini. Tapi Buddy yang tetap kekeh ingin melanjutkan misi itu walaupun semuanya tahu ia pandai berbohong demi kepentingan pribadinya. Dan pada akhirnya semua tim setuju untuk melakukan aksi perampokan itu besok pagi. B yang akan menempati janjinya menjemput Deborah pada jam 2 pagi. Ternyata digagalkan oleh timnya yang memang sudah curiga dengan gelagatnya. Semua mencurigai Baby adalah intel kepolisian, terlebih lagi saat Buddy menemukan sebuah alat perekam suara. Tapi akhirnya semua yakin bahwa memang Baby punya hobi yang aneh, yaitu merekam percakapan yang dianggapnya penting kemudian dijadikan sebuah lagu remix. Cerita pagi yang akan menjadikan hari paling menegangkan itu datang, dan semua tim langsung menuju ke lokasi target, yaitu kantor pos. Tapi saat semua beraksi, Baby terlihat pegawai kemarin bertemu seolah-olah memberikan isyarat bahwa jangan masuk ke kantor pos itu karena sangat berbahaya. Baby dengan sengaja menabrakkan mobil dan berhasil membunuh Ahmad yang dianggapnya sangat mengancamnya selama ini. Kemudian semuanya mencoba kabur dari kejaran polisi hingga saat semuanya terpojok dan terjadi baku tembak. Akhirnya Darling terkena tembakan polisi dan tewas di tempat. Saat itu Buddy terlihat sangat dendam kepada Baby karena gara-gara dia pacarnya tewas, apalagi saat diketahui surat berharga hasil perampokan itu dibawa lari olehnya. Baby langsung menuju rumah yang ternyata kondisi sudah berantakan gara-gara timnya tadi malam. Kemudian menitipkan Joseph di salah satu rumah warga dengan harapan ada yang mau mengurusnya. Kemudian ia pergi untuk menjemput Deborah, tapi ternyata Buddy sudah menunggunya dan mengancamnya akan membunuh Deborah. Isn't that right, baby? Kemudian mereka berhasil kabur dan mencuri sebuah mobil, kemudian pergi ke markas Doc untuk membuat sebuah kesepakatan. Dia hendak menukar surat-surat berharga hasil rampokan itu dengan kaset-kaset rekaman miliknya yang saat itu disita oleh Doc. Walaupun awalnya Doc menolak, tapi setelah melihat Deborah, akhirnya Doc luluh dan merasa iba kepadanya. Tapi saat mereka hendak pergi, tiba-tiba kemudian datanglah Buddy yang berhasil membajak mobil polisi, dan Doc akhirnya tewas saat itu juga. Dan Deborah terus dikejar oleh Buddy, dan untungnya Baby berhasil mendorong mobil Buddy hingga jatuh dari atas gedung. Tapi tiba-tiba hingga saat Deborah berusaha menolongnya, akhirnya berhasil dilumpuhkan dan akhirnya Buddy pun tewas.
Singkat cerita, mereka kabur berniat meninggalkan kota itu. Di tengah jalan, Deborah memutar lagu rekaman mendiang ibunya Baby, yang dulunya memang seorang penyanyi dan itu berhasil membuat pendengarannya sembuh. Hingga saat mereka memasuki sebuah jembatan, tiba-tiba mereka dikepung oleh polisi dan akhirnya Baby ditangkap dan ditahan atas ulahnya selama ini. Singkat cerita, saat persidangan banyak saksi yang memeringankan dan Baby hanya divonis 5 tahun penjara dari tuntutan 25 tahun penjara. Like he was warning me, somehow telling me not to go inside. Demi hari pun berlalu dan akhirnya tibalah waktu Baby keluar dari penjara. Ia dijemput oleh Deborah yang selama ini setia menunggunya. Dan film pun tamat. But my